Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, sejahtera, rezeki melimpah, dan berbahagia. Berjumpa lagi dalam serial Abu Nawas. Kali ini kisah Abu Nawas berjudul Abu Nawas selamatkan raja dengan sorban usang. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kali ini, kisah Abu Nawas akan mengisahkan sepak terjang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menteri raja sendiri. Berkat bantuan Abu Nawas yang pandai ini, akhirnya bisa ditemukan juga nama menteri yang berkhianat itu. Berikut kisahnya. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid, telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun datang dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. Maka datanglah Abu Nawas. Akhir-akhir ini aku gelisah, seolah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa yang ada, apa yang salah, dan apa yang terjadi dengan kepemimpinanku? Tanya raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda, apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata raja dengan iming-iming hadiah. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir sangat keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Nah, dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas meminta raja untuk bersandiwara, seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas.
Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa surban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian surban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah raja. Bagaimana caranya, wahai baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah surban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan maju. Namun, bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak lama akan mundur dan runtuh. Jelas raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium surban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya raja. Surban ini baunya sangat harum, tuanku. Niscaya kerajaan ini akan maju dan abadi, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa surban sakti ini baunya busuk dan sangat menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri yang keempat dan kelima itu, raja akhirnya membuka rahasia bahwa surban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan sudah lama tidak dicuci. Maka bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua, dan ketiga tadi. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat padaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberi hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga tentunya Abu Nawas mendapat bagian hadiah tersebut yang telah dijanjikan oleh Raja Harun al-Rasyid kemarin hari. Nah, demikian saudaraku, cerita Abu Nawas yang menyelamatkan raja dengan surban usangnya. Nah, catatannya, katakanlah baik, katakanlah benar walau itu pahit. Jadi jangan sampai kita ini ABS, asal Bapak senang. Nah, gitu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menghibur, dan jangan lupa tetap semangat dan selalu berbahagia. Sampai jumpa lagi di cerita serial Abu Nawas berikutnya. Assalamualaikum.